Kali ini saya akan membagikan 3 tips bagaimana Anda bisa meningkatkan kekayaan dan tabungan Anda. Simak video berikut. Jadi buat Anda yang saat ini sedang bekerja, saat ini punya usaha, jadi reseller atau apapun profesi Anda, hal yang paling penting adalah Anda harus bisa memiliki tabungan yang terus bertumbuh. Dan kebanyakan permasalahan orang di dunia ini yang rata-ratanya mereka punya penghasilan, itu biasanya mereka itu selalu punya kendala susah menabung. Artinya mereka memiliki tabungan itu terus habis. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan cara-cara prinsip orang-orang kaya. Jadi tips yang pertama adalah Anda coba gunakan hukum Pareto. Hukum Pareto ialah 80-20. Jadi hukum Pareto ini bisa Anda gunakan di segala aspek. Jadi hukum Pareto di 80% artinya 80% penghasilan yang Anda dapatkan, Anda sisihkan untuk ditabung. Lalu 20%-nya lagi untuk Anda gunakan sehari-hari. Nah, biasanya orang-orang yang setelah menerima penghasilan, biasanya mereka pasti akan menghabiskan uangnya dulu untuk biaya hidup. Contohnya bayar cicilan, mereka terus belanja, beli baju baru, beli handphone baru, kredit handphone baru, dan lain-lain. Jadi setiap bulan mereka itu hanya bisa menyisihkan 10 hingga 20% saja uang untuk ditabung. Maka dari itu sulit untuk mereka membeli sesuatu di hari ke depan. So, yang pertama tadi adalah gunakan hukum Pareto, 80% itu ditabung, 20%-nya digunakan untuk lifestyle. Jadi dibalik ya teman-teman. Lalu tips yang kedua adalah menabunglah di aset yang bertumbuh. Contohnya apa? Kalau kita menabung di bank atau kita simpan di lemari uang yang kita hasilkan tadi, 80%-nya, maka di 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, maka nilainya akan berkurang. Benar ya, karena inflasi dari setiap tahun itu terus ada. Tapi kalau teman-teman menabung di aset yang bertumbuh, contoh seperti emas, tanah, properti, saham, dan lain-lain yang nilainya bisa bertumbuh atau diinvestasikan ke dalam usaha yang bisa memberikan profit kepada Anda, maka uang kita akan terus bertumbuh setiap tahunnya. Dan itu kita juga akan terhindar dari namanya inflasi. Jadi teman-teman cobalah investasikan uang teman-teman untuk ke aset yang nilainya bertumbuh, bukan ke aset yang terus turun harganya. Seperti mobil, seperti handphone, beli ke alat-alat yang menurut kita belum terlalu penting sekali ya. Jadi kita tetap harus sisihkan untuk ke aset yang terus bertumbuh nilainya. Lalu tips yang ketiga adalah belilah fungsi tapi bukan gengsi. Nah, untuk di saat kita sedang merintis usaha kita, sedang kita merintis keuangan kita, memanglah wajar kalau semua manusia ingin membeli barang yang mereka impikan. Ya, kadang kita merasa gengsi lah, kita mau pakai handphone yang lebih bagus. Mungkin kita mau beli yang 30 juta aja gitu. Padahal dengan 3 juta kita bisa mendapatkan handphone yang fungsinya itu hampir sama. Tapi kenapa banyak orang yang lebih mementingkan harga mahal, padahal dompetnya sendiri, tabungannya sendiri belum mencukupi. Bahkan mereka rela buat nyicil untuk membeli gadget yang mahal tersebut. Itu karena membeli gengsi teman-teman. Padahal kalau dengan 3 juta saja kita bisa gunakan untuk bertransaksi, bisa untuk jualan online, itu sudah cukup, sudah sangat-sangat cukup sekali teman-teman. Jadi teman-teman, pada saat kita masih merintis, janganlah beli gengsi, tapi beli fungsi dulu. Contoh seperti beli mobil, belilah fungsi memang kita butuh untuk aktivitas sehari-hari atau untuk mengantar barang. Tapi setelah teman-teman sudah punya bisnis yang berjalan, uang yang berjalan terus masuk ke rekening dan rekening semakin gendut, itu tidak ada masalah kalau teman-teman ingin membeli gengsi karena teman-teman sudah punya uangnya. Nah, jadi cukup tips saya sampai di sini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Saya yakin Anda adalah orang hebat. Salam hebat.